Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamman al-akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ahibbati fillah, saudara dan saudariku dan pada kaum muslimin dan kaum muslimat berhati Roja Palembang dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh yang disempurnakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia Azza wa Jalla. Ahibati billah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Durusun Minal Qur'anil Karim, pelajaran-pelajaran penting dari Al-Qur'anil Karim. Dan kemarin sudah kita bahas ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Fauzan, Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menyandang ilmu yang bermanfaat, orang yang berilmu dan dengan ilmu yang bermanfaat dari kalangan para nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang saleh. Kata Syekh, mereka ini adalah sebaik-baik teman. Dan beliau menegaskan bahwasanya kita dalam menelusuri, dalam menjalani agama dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Tidak selalu bertabur dengan bunga, tidak selalu apa yang kita inginkan kita dapatkan, tidak selalu kita mendapatkan penghargaan, penghargaan, pujian, sambutan yang hangat dalam berdakwah. Tidak selalu. Makanya kata Syekh, ingat bahwasanya kita enggak sendirian. Ada orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan para anbiya, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Mereka, kalau kita bersabar dalam meniti jalan yang telah mereka titi, insyaallah kita bersama mereka dan mereka adalah sebaik-baik teman. Tapi kata Syekh di penghujung penjelasan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, beliau mengatakan, lakin hadza yahtaju ila iman wa qalla man yuwaffaq bidzalika. Tapi ini kalau kita pengen disandingkan dengan Rasulullah SAW, dikumpulkan dengan para syuhada, yang saleh, as-siddiqin, syuhada, was-salihin di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini butuh kesungguhan. Yahtaj ila iman, butuh keimanan yang amat sangat kuat. Dan sedikit orang yang mendapatkan taufik, dan sedikit orang yang mendapatkan ini taufik untuk bisa bersama mereka. Ini sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fussilat, dalam surat Fussilat 35, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim." Dan tidaklah orang mendapatkan anugerah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang bersabar. Tidaklah orang mendapatkan taufik bisa meniti jalannya Rasulullah SAW dengan baik, setia, istiqamah sampai ajal menjemputnya, dia di atas tauhid. Ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hawdin 'adzim, dan tidak mendapatkan kecuali orang-orang yang benar-benar Allah berikan taufik untuk mendapatkan jatah yang amat sangat mulia dan agung dari hidayah ini. Ini jatah dari Allah. Hidayah itu jatah dari Allah yang tidak diberikan kepada sembarangan orang, yang tidak diberikan kepada sembarangan hamba. Pilihan
Hidayah itu pilihannya, ikhwan. Allah yang memilih. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah juga menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. Nasallahu salamul afiyah. Selanjutnya, qala Allah Ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Manhum, siapa mereka? Manhumul maghdubi 'alaihim, siapa mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau mengatakan humul ladzina 'alimu wa lam ya'malu, mereka adalah orang-orang yang tahu petunjuk, tahu ilmu, tapi tidak mengamalkan. Orang yang tahu kebenaran, tahu halal dan haram, tapi tidak mau mengamalkan. Ta'allamul ilma an-nafi' wa faqihu walakinnahum lam ya'malu bi ilmihim. Mereka mempelajari ilmu yang bermanfaat, Masya Allah, mendengarkan Al-Quran dilantunkan, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dari ustaz-ustaz ahli sunnah, dan dia memahami benar-benar itu dengan pemahaman yang benar, akan tapi tidak mengamalkan. Fahaula'i maghdubun 'alaihim, subhanallah, mereka adalah orang-orang yang layak untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakinnahum li'annahum 'asallaha 'ala basiratin, li'annahum 'asallaha 'ala basiratin. Kenapa dimurkai? Kenapa mereka dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka berbuat maksiat kepada Allah berdasarkan ilmu. Tahu riba itu haram, masih diterjang. Tahu dilarangnya kita demi agama kita, biar terjaga agama kita, dilarang kita duduk-duduk dengan ahli bid'ah, menimba ilmu dari ahli bid'ah. Ini dilarang, ya ikhwan. Kita sudah tahu ilmunya, tapi Masya Allah, bahkan menjadikan ahli bid'ah sebagai teman dekatnya. Ini kan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW berdasarkan ilmu. Wahada yashmal kullu man ya'malu bi'ilmihi, kullu man la ya'malu bi'ilmihi fa innahu maghdubun 'alaih. Ini mencakup seluruh siapa saja yang dia punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Maghdub 'alaih, dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam barisan terdepan dari kalangan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ya ikhwan. Mereka itu makanya orang Yahudi dikatakan ahlul kitab. Apa maksudnya ahlul kitab? Ahlul ilm. Mereka punya ilmu, tahu kebenaran. Sampai Huyai bin Akhtab al-Yahudi, Huyai bin Akhtab. Antum tahu Huyai bin Akhtab? Siapa yang tahu Huyai bin Akhtab? Siapa yang tahu Huyai bin Akhtab? Pembesar Yahudi yang ada di kota Madinah pada zamannya Rasulullah SAW. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mempersunting putrinya. Siapa? Siapa istrinya Rasulullah SAW dari turun Yahudi? Hah? Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Bapaknya musuh besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Putrinya masuk Islam, ya, dan dipersunting oleh Rasulullah SAW. Dulunya budak dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan dinikahi. Jadi termasuk dari ummahatul mukminin, termasuk dari salah satu ibunda kita yang kita cintai, dari istri-istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat kelak. Biidznillah.
Safiyah terkenal di antara istrinya Rasulullah SAW yang paling cantik. Makanya sering terjadi apa yang terjadi di antara istri-istri beliau, terutama Aisyah radhiyallahu taala anha, ada apa? Biasa madunya. Huyai bin Akhtab. Pertama kali Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Pertama kali Rasulullah SAW datang masuk kota Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di atas untanya, Huyai ini mengintip dari atas pohon kurma yang paling tinggi di kota Madinah waktu itu. Dia ngintip untuk menyamakan sifatnya Nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil mereka, kitab Taurat mereka, kitabnya orang Yahudi, Alkitab. Ingin mengecek sama tidak sifat yang disebutkan dalam kitab mereka dengan apa yang ada pada fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia berbicara di hadapan para Yahudi yang lain, dan Huyai bin Akhtab ini dituakan ceritanya dari 3 kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Dia di antara orang yang dituakan. Bahkan memang nomor satunya rujukannya orang Yahudi. Apa yang dikatakan Huyai, maka semuanya ngikut. Ada 3 kabilah besar Yahudi yang ada di kota Madinah. Makanya Huyai sebelum mengambil keputusan untuk difatwakan kepada Yahudi seluruh yang ada di kota Madinah, dia pengen ngecek dulu. Dia pergi sendirian, naik pohon kurma sambil ngintip. Benar gak ini nabi yang terakhir sebagaimana disebutkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat dan juga Injil. Kemudian dia lihat, subhanallah ya ikhwan, mia-mia. Apa mia-mia? 100% sama. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Apa yang disebutkan dalam kitab mereka, begitulah yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Huyai turun dari pohon kurma tersebut dan menemui kaumnya, dan kaumnya nunggu, semuanya sudah kumpul. Huyai datang, ditanya oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kota Madinah pakai bahasa Arab, ngomongnya pakai bahasa Arab. Masya Allah, kalah antum dengan orang Yahudi, kalah antum. Malu kita ya. Kita Muslim tapi nggak bisa ngomong bahasa Arab. Orang Yahudi ngomong pakai bahasa Arab. Huwa, nggak mau menyebut nama Muhammad. Ini kesombongan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Huwa, apakah dia itu dia? Kurang ajar. Nggak mau menyebut kata-kata Muhammad, nggak mau. Apakah dia itu dia yang disebutkan dalam kitab kita? Huyai mengatakan, huwa. Iya, itulah dia. Nabi sudah disebutkan dalam kitab kita, sifatnya sudah nggak meleset, sudah ini orangnya. Kemudian kaumnya mengatakan, famada a'dadta lahu. Terus apa sikapmu? Apa sikapmu wahai Huyai? Dia mengatakan dengan lantangnya, a'dadtu lahu adawatan ila yaumil qiyamah. Aku akan melakukan permusuhan dengan dia. Aku akan kibarkan bendera permusuhan dengan dia sampai hari kiamat. Luar biasa.
Dah tahu bener loh ini. Ini yang harus Nabi, yang harus mereka imani. Bahkan mereka tunggu-tunggu. Makanya kenapa orang Yahudi itu memilih Madinah sebagai tempat tinggal? Mereka amat sangat berharap kalau Nabi yang terakhir itu dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Ternyata bukan. Ternyata dari keturunannya Ismail alaihissalam, bangsa Arab, orang Arab asli, keturunannya Ismail alaihissalam, bukan keturunannya Yakub, bukan keturunannya siapa? Israel. Nah, Yakub alaihissalam. Hasad apa? Dengki, mau lepas itu jantung mereka, mau copot rasanya saking dengki sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka berbuat maksiat kepada Allah berdasarkan apa? Ilmu. Jadi kita ini berilmu, ngaji, Yahono Yahene, tahu Yahono Yahene? Dari dulu sampai sekarang kok ngaji, gak ada perubahan, gak ada perubahan, gitu aja. Ibadahnya juga gitu aja, akhlaknya yo stagnan gitu aja, gak ada perubahan. Maaf akhi, kelihatannya ada yang salah. Afwan akhi, kelihatannya harus perbaiki diri kita ini. Sholat sering terlambat. Afwan. Sudah lama ngaji, gak ada perubahan, masih bermudah-mudah. Dengan majang-majang foto dia yang gak ada manfaatnya, bermudah-mudah dengan pakaian-pakaian yang gak syar'i. Ini hati-hati. Hati-hati. Ada sebagian dari ikhwah kita mau pakai celana-celananya Masya Allah. Anak udah saya sampaikan. Kalau sujud kayak kelihatan semangka atau mewar di belakangnya. Ini sebagian ustadz kita berfatwa tidak sah. Sebagian asatidzah kita berfatwanya tidak sah. Pakai celana-celana yang pensil, jogger dan segala macam yang ngepres sekali dan tidak tertutup dengan jubah atau tidak tertutup dengan sarung. Ini hati-hati, teman. Ini pakaiannya fungsinya apa ini? Menutup aurat dan perhiasan. Dan tidak mesti orang yang ahli sunnah, sunni salafi harus pakai jubah. Tidak mesti. Tidak mesti. Dan anak tidak memfatwakan begitu, enggak. Tapi hendaknya antum hargai diri antum. Hargai diri antum. Nah, pakai yang syar'i. Akhwat juga begitu. Sudah lama ngaji, bukan semakin rapat hijabnya, tapi macam-macam hijabnya dipakai. Kadang terlalu sempit, terus pakai tas tanpa bermudah-mudah pakai tas sehingga tasnya itu, tali tasnya itu membentuk postur tubuhnya. Sudah lama ngaji, bukan tambah semakin malu. Namanya wanita itu harus memiliki sifat apa? Malu, bukan tambah malu, tapi tambah suka keluyuran, keluar rumah tanpa ada alasan yang dibenarkan. Wanita itu tinggal di rumah itu azimah, hukum syar'i, paten. Keluar dari rumah itu darurah, dalam kondisi darurat. Apa dalilnya? Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini akhwat sudah lama ngaji, bahkan Masya Allah sering jadi
penggerak dakwah, atau termasuk dari kajian Islam besar begitu, tapi nggak menjadi contoh yang baik. Ini kelihatannya ilmunya nggak bermanfaat. Ada ikhwah ketemu dengan saya di Solo, ini kejadian. Dia ketua panitia daurah. Waktu sesi antara sesi satu dengan sesi berikutnya kan ada jeda. Anak masuk ruangan, dia ngobrol sama saya. Ustaz, anak berkali-kali melamar akhwat tapi ditolak terus, Ustaz. Anak lihat dia, dan baru saja sholat duhur, lihat dia terlambat 2 rakaat atau 3 rakaat begitu. Padahal panitia situ, rambutnya gondrong, kukunya ini panjang-panjang sekali, masya Allah. Akhirnya katanya harus ada yang antum perbaiki pada diri antum. Al-jazā'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Antum tadi terlambat sholat, perbaiki hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Ilmu ini bukan tujuan, akhi. Ilmu ini bukan tujuan. Antum datang di sini bukan tujuannya untuk ilmu, tapi tujuannya ingin mendapatkan ilmu terus diamalkan. Untuk ilmu itu sudah berat, mengamalkan lebih berat. Tapi kalau antum sampai cuma nuntut ilmu saja, berarti antum tertipu. Berilmu tapi tertipu. Berilmu tapi dikelabui oleh syaitan. Makanya tidak. Ada ikhwah, padahal juga ngaji loh, Ustaz, ikhwahnya sering ngobrol bareng kita. Tapi kok begini-begini ya, Ustaz. Padahal juga ngaji loh, Ustaz. Sudah lama ngaji sama kita. Bukan masalah ngaji atau tidak ngajinya. Berarti ngajinya tidak, ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu itu ada 2 macam. Ilmu nafi' wa ilmu ghairu nafi'. Maka Rasulullah SAW beliau berlindung kepada Allah. Wa ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa tanda-tandanya ilmu yang tidak bermanfaat? Tidak berbuah aman. Tidak semakin buat kita takut sama Allah. Tidak semakin membuat kita tunduk dan kuat ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah. Ini berarti tidak bermanfaat ilmunya. Semakin ngaji, semakin mulutnya itu Masya Allah. Semua orang dihajar semuanya. Semuanya kena semuanya. Antum duduk di majelis dia, isinya cuma beberin aibnya orang. Padahal dia berilmu katanya, berarti kan tidak bermanfaat ilmunya. Ini hati-hati akhwan, sering ngobrol, duduk-duduk habis pengajian, kadang-kadang sering ngobrolin akhwat yang lain. Ini hati-hati, hati-hati. Jangan ikuti manhajnya Huyai bin Akhtab Yahudi. Tahu hukum rokok itu sudah haram umpamanya. Ada yang sudah tahu, ikhlasnya sudah tahu, tapi masih dilakukan. Karena tinggal satu ini Ustaz, yang belum bisa anak tinggalin. Bahkan anak negur seorang anggota polisi di Polda. Duh, masih merokok dong. Siap, masih Pak Ustaz. Pelanggaran kamu. Tapi saya merokok ini tahu hukum ini haram Pak Ustaz. Ya, tambah berat. Tambah berat. Dia berbuat maksiat berdasarkan apa? Ilmu. Ya kalau haram sudah tinggal, insya Allah sana tinggal. Masih dihisap juga.
Untung enggak anak suruh push up. Saya kalau sama anggota begitu ya, ini bahasa saya sama teman-teman di Polda, di TNI gitu, kalau mereka berbuat kesalahan push up tak suruh begitu. Karena ya biasa kita sering canda begitu. Tapi push up beneran mereka. Push up gitu. Terlambat pelanggaran push up, siap push up begitu kayak komandan aja gitu. Makanya kok ikhwah ini kerjanya nggak benar, jangan macam-macam begitu. Jangan datang ke sini sebelum bawa barang. Begitu anak orang. Ya harus latihan, harus begitu memang. Laki-laki itu harus bertanggung jawab, hebat, bagus kerjanya. Begitu. Itu yang saya dapat pelajaran dari mereka juga. Ini teman-teman tuh rapi gitu. Kajian kalau di Batalion Penenggelaman Sebrasta itu di Solo itu setengah jam sebelum acara sudah 500 personel udah lengkap. Kepala tegak begini, duduk, nggak ada yang ngobrol. Belum datang ustaznya itu. Coba kalau pengajian seperti itu, nulis, ngantuk digambar, begitu tuh, Masya Allah, berhasil kayak gini. Coba kita, masa dulu ustaznya, sampai anak tanya sama komandannya, izin komandan, saya terlambat ya. Oh bukan Ustaz, mereka sudah setengah jam tadi sudah setengah. Beginilah bedanya antara sipil dengan militer Ustaz. Begini, oh iya, oke, Masya Allah. Bagus ini ya. Jadi nggak semuanya militer keras, enggak, ada yang bagus yang untuk kita tiru. Nah, kita terlambat, ngantuk lagi, Allah Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waladhdallin. Ini ayat yang terakhir atau kalimat dari surat Al-Fatihah yang terakhir. Waladhdallin. Lihat di sini ada ini mad sikal di sini. Mad sikal itu mad yang sakil, mad yang panjangnya itu harus maksimal panjangnya. Karena di situ ada mad ketemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Waladhdallin harus tambahkan tasydidnya. Bukan waladhdallin. Dah. Keliru dan dah sah Fatihah. Nggak main-main ini Al-Fatihah. Saya harus perhatikan ini. Walau dari situ ada alif lam masuk ke dhad. Bukan bukan waladhdallin, tidak ada tasdidnya, sehingga tidak benar. Sesuai dengan qiraah Hafs dan Asim. Siapa mereka? Apa maksud dari waladhdallin? Ad-dallun hum alladzina ya'maluna biduni ilmin. Keterbalikannya, orang yang mengamalkan amalan beribadah kepada Allah tapi tidak ada landasan ilmunya. Keterbalikannya dari maghdub alaihi. Kalau maghdub tadi tahu tapi nggak diamalkan. Kok ini semangat beramal tapi tidak ada petunjuknya, tidak sesuai dengan petunjuk. Beramalnya tidak sesuai dengan petunjuk. Sudah semuanya sendiri, ijtihad sendiri, pokoknya bismillah aku pengennya ini ibadah, tapi tidak ada petunjuknya. Tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum laysu ala hudan. Mereka tidak di atas petunjuk. Mathalu man yamshi wa huwa la ya'rifu at-tariq. Permisalan mereka seperti orang yang berjalan menuju sebuah jalan, ingin menuju sebuah tujuan tapi tidak tahu jalan. Tapi tidak tahu apa?
Jangan, tahu jalan. Mau kemana? Kertamati, Texasnya Palembang, maunya begitu ya. Kertamati sini, lurus ke sana, tembus Ampel. Enggak, saya punya jalan sendiri. Yang dia ke sana, maunya ke barat sana. Jadi dia jalan, tidak tahu jalan. Jelas tersesat orang seperti ini. Alaysa alladhi yamshi fil barri wa huwa la ya'rifu at-tariq yuqalu lahu fil lughati ad-dhal. Kata beliau hafizahullah taala, bukankah orang yang menelusuri sebuah jalan dan dia tidak tahu jalan dikatakan orang ini tersesat? Kata beliau, wa annahu ala khatarin minal halak, dan orang seperti ini kalau sudah nggak tahu jalan dan tersesat, khatar, bahaya. Nah, antum masuk ke Rubul Khali di Jazirah Arab, ada namanya 1/4 bagian dari Saudi Arabia. 1/4 dari bagian Saudi Arabia itu sahra, padang pasir yang kosong tanpa ada penduduk. Antum masuk di situ binasa. Sudah. Orang tersesat karena pasirnya hidup, bisa pindah-pindah gitu kena angin. Bahaya di sini. Bahkan pernah ada kejadian di Saudi itu pencuri, nyuri ketahuan, dikejar dan dia larinya ke Sahara, larinya ke padang pasir, mati ya. Sehari 2 hari kemudian ditemukan mati, nggak ada apa-apa, nggak tahu jalan juga. Bahaya itu, halak, bisa binasa dia. Walladzi ya'malu biduni ilmin dhalun fi syarr. Demikian juga orang yang beramal, mengamalkan sebuah ibadah, mengatasnamakan ini ibadah, tapi tanpa ada dasar petunjuknya, tanpa dasar ilmu, maka dia tersesat dalam agama. Wal'iyadu billah. Dan ini lebih berat, sesat dalam agama itu lebih berat daripada kata sesat di dunia ini. Sesat jalan lebih berat. Wa in kana ya'mal, meskipun dia amalnya luar biasa, Masya Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya mungkin, anggapan dia nangis-nangis, teriak-teriak bahkan, dan yang dia inginkan adalah surga. Yang dia inginkan adalah surga. Siapa saja, akhi, siapa saja yang berzikir, Masya Allah, sampai muter-muter, sampai pingsan, sampai kok sholawat, sampai goyang-goyang. Kalau antum tanya, antum apa sih yang antum inginkan? Pengennya apa? Pengennya apa itu? Karena pengen masuk surga, ketemu dengan Rasulullah SAW. Berarti kan tidak benar. Karena dia berjalan bukan di atas jalan yang sahih, dan ini tidak bermanfaat baginya. Dan ini tidak bisa, cara seperti ini, beribadah yang dia lakukan ini tidak akan bisa menyampaikan dia kepada Allah Azza wa Jalla, karena salah jalan. Apalagi kok sampai ketemu dengan siapa? Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang patut jadikan renungan, Masya Allah. Hadis ini ngeri kalau orang paham. Tapi sayang, saya belum pernah khutbah Jumat itu membahas khotib-khotib yang ada di sekitar kita ini loh, maksudnya bukan ustaz-ustaz kita, khotib-khotib. Hadis apa? Al-mardududa 'indal haud. Hadis yang membahas tentang kaumnya Rasulullah SAW, umatnya Rasulullah SAW itu ditolak nanti di hari kiamat, diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Siapa mereka ya kawan? Siapa mereka? Banyak. Ahli maksiat, ada juga ahli bidah yang mengada-ada dalam agamanya Rasulullah SAW, orang yang murtad. Ini semuanya orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang paham ini, Masya Allah, takut akhir. Kalau orang merenungi hadis ini takut. Sampai Rasulullah SAW teriak, Rabb, ummati, ya Allah, itu kan umatku, kenapa diusir? Disebutkan hadis, dan riwayatnya banyak hadisnya. Bukhari, Muslim, Bukhari, ada riwayat Muslim. Masya Allah, syibhul mutawatir, hampir-hampir mutawatir hadisnya. Nah, insya Allah kita akan teruskan
pembahasan selanjutnya setelah sholat biidznillah ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita lanjutkan, saya tegaskan lagi sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lampau atau di pekan yang lalu, hendaknya ditunjuk yang jadi muadzin. Dan sekali lagi ikhwan, ditunjuk muadzin, kok perlu disebutkan namanya muadzinnya ini setiap kajian kita. Nah, yang berani adzan di sini berarti harus siap dikoreksi. Kayak tadi banyak salahnya. Shin jadi sin gitu. Dan banyak. Kok perlu ikhwah yang biasa adzan, mungkin tidak ada salahnya antum adzan di hadapan saya dan anak koreksi. Seperti itu. Ini tidak main-main. Dan juga jangan buat malu. Kalau malu buat antum tidak ada masalah. Masalahnya di sini ada ustaz, pengajian, belajar sama Ustaz Umar. Nah, repot juga pada dikit-dikitkan ini. Jangan kalah dengan Yahudi. Huyai bin Akhtab aja pintar bahasa Arab. Fasih ngomong bahasa Arab. Tidak salah antara sin dengan shin, tidak salah. Huyai bin Akhtab. Dan dia penduduk neraka. Masa kita ahli jannah insyaallah. Insyaallah kita berharap termasuk dari penduduk surga. Ya, paling enggak harus benar-benar baca Al-Qur'annya, tajwidnya, makharijul hurufnya, begitu. Hidup ini hanya sekali, hiduplah yang hebat. Yang hebat harus bisa. Gak ada ilmu di dunia ini gak bisa dipelajari, bisa dipelajari. Kalau antum mau, itu aja. Yang jadi masalah itu mau atau tidak. Yang jadi masalah di situ, mau atau tidak. Nah, jadi ikhwani barakallahu fikum, qala Syekh hafizahullah taala, beliau mengatakan setelah selesai membahas tafsir surat Al-Fatihah, fal musalli, orang yang salat Bukhari di surat Al-Baqarah dan dia membaca surat Al-Fatihah, berarti dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan dari dua sifat manusia tadi. Dari dua jenis manusia tadi. Al-maghdub alaihim wad-dallun. Orang yang sholat, kita sholat Masya Allah setiap hari, kita sholat alhamdulillah, baca Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya. Jadi antum sadari, antum tuh mohon kepada Allah setiap baca Al-Fatihah untuk dijauhkan dari dua jenis manusia yang semuanya adalah hina di hadapan Allah, yang semuanya adalah tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dimurkai, yang satu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, ini sifat orang yang pertama. Dan orang yang beramal tapi tidak dengan ilmu, ini semuanya tercela dalam agama kita. Dan kita berlindung kepada Allah setiap kali kita baca surat Al-Fatihah. Tapi anehnya, kata Syekh, wa tujadul ada sekarang ini ba'dul jama'at tuzahidu fil ilmi wa ta'allumihi. Banyak ada sekarang ini, bahkan katakan banyak
Di zaman sekarang ini di Indonesia juga, kata Syekh, ada sebagian jamaah kaum muslimin yang antipati dengan ilmu, zuhud dari ilmu, menjaga diri pokoknya dari ilmu. Mereka mengatakan, mereka mengatakan, ishtagilu bil ibadati wa dzikr, sibuklah kalian dengan beribadah kepada Allah dan zikir saja. Wa khruju fi sabilillah, dan keluarlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya keluar di jalan Allah ini keluar ya, safar, keluar negeri atau pindah dari tempat ke tempat yang lain. Katanya untuk berdakwah. Wa yuzahiduna fi talabil ilmi wa yuhawwinuna min sya'nihi wa sya'ni ahlihi. Mereka menganggap sepele, meremehkan ilmu dan meremehkan para ulama. Kata Syekh, wa hadha tariqud dhalalah, dan ini adalah jalan kesesatan. Wal iyadu billah. Na'udzubillah min dzalik. Fala budda min al-ilmi awalan, kata beliau, harus dengan ilmu pertama kali. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah wahai Muhammad, annahu, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang perintah, wastaghfir li dhanbik, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosamu. Fada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya Muhammad, memerintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk memulai ilmu terlebih dahulu sebelum beramal dan sebelum berkata, sebelum berbuat dan sebelum berkata. Surat Al-Fatihah yang kita baca dan kita kupas di depan menerangkan kepada kita, ya ikhwani, bahwasanya manusia terbagi menjadi tiga dalam hal bersikap terhadap ilmu. Manusia itu ada tiga dalam memperlakukan ilmu. Yang pertama, kata Syekh, فَالَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ هُمُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Orang yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal saleh. Maksudnya ilmu dibarengi dengan apa? Amal. Orang seperti ini orang yang mendapatkan janji dari Allah, yaitu orang-orang an'amallahu alaihim, yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, ya Allah. Inilah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal, ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan Sunnah, dengan amal saleh, diamalkan ilmunya. Ini orang-orang yang mendapatkan nikmat. Alladzina tas'alullah fi hadhihi surah ayyahdiyaka siratahum, yang mana engkau meminta kepada Allah dalam surat Al-Fatihah ini, yang engkau minta kepada Allah agar supaya engkau mendapatkan petunjuk, agar supaya Allah menunjukimu kepada jalan mereka, yaitu jalan yang orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kenikmatan dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, wasalih. Para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dengan Allah, ya ikhwan. Sahabat itu luar biasa. Ilmunya itu tidak banyak, tapi ilmunya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kitab kecuali Al-Quran dan Sunnah pada waktu itu. Tidak ada di antara mereka yang mengarang buku karangan.
Mereka apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dia diamalkan sudah. Itu tadi yang datang dari Al-Quran dan Sunnah itu yang diamalkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu yang dilaksanakan. Subhanallah, mereka orang yang paling bersemangat untuk ilmu, orang yang paling terdepan dalam amal saleh. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, luar biasa. Yang kedua, walladzina akhadul ilma wa tarakul amal, orang yang mengambil ilmu, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW sampai Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak mengamalkan ilmunya dimurkai. Yang tidak mengamalkan ilmunya, ilmu yang sahih sudah sampai kepadanya bukti kebenaran, tidak dia laksanakan, tidak dia lakukan, tidak dia terima. Perintah enggak dia laksanakan, larangan enggak dia cegah, enggak dia berhenti. Maghdub alaihim. Kelompok yang ketiga, walladzina akhadul amal, orang yang beramal, pandainya beramal, ibadah, zikir, tapi enggak pakai petunjuk. Pokoknya zikir aja pokoknya. Lo zikirnya kayak gini, enggak pokoknya kayak gini, mbah-mbah dulu kita mangcik dulu juga, kakek kita dulu juga seperti ini. Nggak melihat ini dalilnya bagaimana, duduk masalahnya itu sebenarnya kayak apa. Pokoknya dia beramal aja. Kebanyakan orang begini beramal tapi tidak sesuai dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang seperti ini orang-orang yang tersesat. Dan kedua kelompok yang terakhir ini adalah kelompok-kelompok yang merugi. Nasallallahu al-afiyah, kata Syekh. Sehingga kata Syekh juga, kalau kita lihat surat Al-Fatihah ini, kita sekarang sudah tahu betapa dalamnya, betapa agungnya rahasia yang tersimpan dalam surat Al-Fatihah. Maka layaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Al-Fatihah termasuk jadi rukun dari rukun apa? Salat. Yang mana tidak dianggap sah salat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, dan ini menunjukkan juga akan tingginya posisi salat surat Al-Fatihah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya, karena letaknya saja sudah di depan. Namanya aja Al-Fatihah, di antara nama-namanya adalah Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka dari kitab suci kita yang mulia Al-Qur'anul Karim. Nah, dan juga termasuk bukti keagungan surat Al-Fatihah, di dalamnya ada doa. Yang doa itu ada dua macam, doaul ibadah dan doaul masalah. Doaul ibadah fi awwaliha, di awal-awal surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semuanya doaul ibadah, doa ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, di akhir-akhir ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah doa masalah, doa yang di dalamnya ada permintaan. Ya, doa yang sering antum panjatkan itu kebanyakan doa masalah, doa permintaan. Karena butuh hajat kita kepada Allah, karena pengen disembuhkan,
Masya Allah ya akhi, jadi semuanya ibadah yang agung. Dua jenis doa ini ibadah yang agung. Tapi yang paling afdal, yang paling agung dari dua doa ini, doa apa? Doa ibadah. Seperti kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah. Makanya dalam Al-Quran, dalam dzikir habis sholat, kebanyakan yang dilakukan Rasulullah SAW ada doa ibadah, bukan doa masalah. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam dzikir habis sholat adalah doa ibadah, dan juga dzikir dalam sholat yang ada bau doa ibadah hanya di duduk antara dua sujud. Allahumma ighfirli Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Yang lainnya kebanyakan adalah doa ibadah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, rabbana walakal hamd. Wadih ya ikhwan, Masya Allah ya ini doa ibadah lebih afdal. Dan waktu yang paling tepat untuk berdoa sebenarnya, tapi sudah selesai waktunya. 3 hari setelah hari raya Idul Adha adalah waktu berdoa yang paling tepat, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "A'dhamul ayyami 'inda Allah yaumul nahri, thumma yaumul qarri." Waktu yang paling afdal, hari yang paling mulia, yang agung, yang paling agung di sisi Allah adalah Yaumun Nahr, tanggal 10 kemarin, hari raya Idul Adha. Kemudian Yaumul Qarri, hari apa hari Qarri? Bukan hari tasyrik. Qarri ini bukan tasyrik. Qarri ini artinya berdiam diri. Yaumul Qarri ini adalah hari-hari setelah hari raya Idul Adha, tanggal 10, setelah tanggal 10 berarti tanggal 11, 12, 13, atau dinamakan hari tasyrik. Kenapa dinamakan Qar? Ini jadi jangan langsung dijawab tasyrik dulu. Dinamakan Qar karena jemaah haji pada tanggal 11, 12, 13 itu berdiam di mana? Tidak pindah-pindah lagi di mana? Kelihatannya kita perlu praktek haji nih kelihatannya. Jadwalkan aja ikhwan. Tidak apa-apa, manasik haji dan umrah nanti gratis insyaallah. Siap mana? Miniatur Ka'bahnya ada. Di sini juga ada, itu terlalu berlebihan kok di sini di Sumatera Selatan ini. Ka'bahnya ukurannya sama dengan Ka'bah yang di sana, tingginya ini nggak boleh sebenarnya. Cukuplah pakai kain apa gitu miniatur. Tanggal 11 sudah berdiam diri di Mina, tidak pindah-pindah lagi. Nggak ada lagi ke Arafah, ke Musdalifah, tidak ada lagi. Tanggal 11, 12, 13 sudah tinggal di Mina, berdiam di Mina. Makanya dinamakan Yaumul Qarri. Yang paling afdal ya tanggal 11 itu di antara 3 ini. Tapi masih ada 12, 13. Katanya Abu Musa Al-Asy'ari dia mengatakan afdalul ayyami ba'da yaumin nahri al-ayyam allati dzakara Allahu ayyama ma'dudat. Farfa'u hajatakum ila Allah fa'innahu ayyamud du'a. Sesungguhnya hari-hari yang paling mulia setelah hari raya Idul Adha, setelah hari Nahr tanggal 10, itu adalah hari-hari yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala ayyam ma'dudat, yaitu hari tasyrik 11, 12, 13. Panjatkanlah doa-doa kalian di hari ini. Sudah selesai hari ini. Doa. Semoga apa yang antum baca, doa-doa antum semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. ولهذا يستحب في الصلاة إذا فرغ المصلي من قراءة أن يقول آمين.
Di dalamnya ada doa tadi. Terkumpul ada dua doa. Doa ibadah, doa masalah. Makanya setiap selesai kita membaca Al-Fatihah, kita disunahkan ucapkan apa? Amin. Karena di dalamnya ada doa surat Al-Fatihah. Amin. Ana sampaikan penting sekali. Tolong perhatikan ikhwah. Cara baca amin itu tolong perhatikan. Ini ada banyak versi baca Al-Fatihah ini. Pertama, ini yang benar nih. Amin. Ini benar. Hanya pendek. Yang kedua, ini tolong perhatikan. Amin. Amin. Hanya 2 harokat saja. Minnya panjang dan lama. Amin. Yang kedua. Yang ketiga, pakai imanah. Yang kedua agak panjang juga, hanya lebih dari 2 harokat. Amin. Amin. Ada sebagian qiraah bolehkan seperti itu. Banyak versi bacaan amin ini. Ada juga pakai imalah. Amin. Amin. Pakai imalah. Tapi yang terkenal adalah 2. Amin dengan amin. Begitu. Ini cara baca amin. Apa sih artinya amin? Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Karena kita berdoa tadi ketika membaca Al-Fatihah dan isinya juga doa, makanya kita tutup dengan amin. Sunnah kita baca sendirian, sir awil jahr, atau kita di dalam sholat atau di luar sholat, kita sunnah membaca amin. Nah, kalau kita bacanya sir dalam sholat sir, kita baca aminnya juga apa? Sir. Ketika dalam sholat jahr, kita jaharkan juga bacaan amin. Nah, ada faidah yang insya Allah kita selesaikan pada hari ini. Faidah al-mustanbathah minha, faidah-faidah yang kita bisa ambil dari surat Al-Fatihah ini. Pertama, kata Syekh, isbatut tauhid min awwa'i thalathah. Ditetapkannya tauhid, macam-macam tauhid yang 3, dan semuanya disebutkan dalam Al-Fatihah. Tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Rububiyah, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya Allah. Mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah dengan perbuatannya Allah. Meyakini kalau Allah itu Maha pemberi rezeki, menciptakan, mengatur. Ini tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan perbuatan kita. Tunduk dan patuh, sholat, sujud, takut, mengharap, minta rezeki, ini semuanya ini perbuatan kita. Tidak boleh diberikan, tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang indah di puncak keindahan dan sifat yang amat sangat mulia dan sempurna. Dan itu semuanya dikandung, ada semuanya. Tauhid 3 ini ada dalam apa? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid al-asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kalau Allah Rabb yang mengatur, tauhid rububiyah ini. Kalau Allah Rabb yang maha mengatur, menciptakan, memiliki, menguasai, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, makanya
tidak ada, sudah selayaknya Allah itu untuk diibadahi. Makanya tauhid rububiyah tastalzimu tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Kalau orang meyakini tauhid rububiyah, dia harus meyakini tauhid apa? Uluhiyah. Sudah menjadi keharusan. Kalau dia yang menciptakan, dia yang menghidupkan dan matikan, sudah selayaknya Allah untuk kita ibadahi. Sudah selayaknya Allah tidak kita sekutukan subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, isbatul risalah. Ini sudah kita bahas, yaitu tauhid rububiyah tersebut tadi. Yang ketiga, raddu ala tawaif ad-dhalah, bantahan terhadap firqah-firqah yang sesat. Seperti bantahan kepada orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, tidak mengimani adanya Tuhan. Jelas terbantahkan dengan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabb, ada Tuhan. Ada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam. Nah, orang-orang yang ateis ya, yang tidak mengakui Tuhan, bahwasanya alam ini ada sendiri. Ya kita nanti mati aja begitu saja, tidak ada yang perlu kita bertanggung jawabkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini sama aja ucapannya orang-orang kafir Quraisy, nah, yang mengingkari adanya hari akhirat. Nah, ini bantahan kepada mereka. Adanya makhluk itu menjadi bukti kalau adanya Khalik. Adanya bekas tapaknya kuda berarti ada kuda. Adanya tai unta berarti ada unta. Adanya alam semesta berarti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bantahan terhadap orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Rabb Subhanahu wa ta'ala dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terbantahkan dengan kata-kata atau dengan ayat alhamdulillahi rabbil alamin, dan dengan firman-Nya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini juga bantahan semuanya kepada mereka, karena mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah, kepada Lata, Uzza, wa Manat. Meyakini patung-patung ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Dan juga bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah. Ini kalangan kaum muslimin, Jahmiyah. Wal Mu'tazilah, Al Mu'attilah. Jahmiyah ini pengikut Jahm bin Safwan. Dia membagian sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakui nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah tidak punya sifat. Allah punya nama tapi tidak memiliki sifat. Ini Mu'tazilah. Kok Jahmiyah tadi menolak Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Ini dibantah. Ar-Rahman Rahim, Malik Yaumiddin. Ar-Rahman Rahim, nama Allah. Rahman Ar-Rahim juga nama Allah. Dan nama pasti mengandung apa? Sifat. Sudah kita jelaskan. Setiap nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengandung apa? Sifat. Namanya Asmaul Husna, nama yang indah. Wa sifatul ula, sifat yang maha tinggi. Tidak bisa dibadani, disaingi dengan makhluknya Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, yang mana mereka sudah kita jelaskan tadi, berilmu tidak mengamalkan, dan Nasara sebaliknya beramal tanpa ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari segala sifat yang tercela ini. Kita selesai dari surat Al-Fatihah. Insyaallah pertemuan yang akan datang biidznillah, pelajaran yang ketiga, tafsirul ayat al-20 al-awwal min surat Al-Baqarah. Kita akan tafsir, kita akan bahas 20 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah biidznillah ta'ala. Enggak seluruh surat Al-Baqarah, 20 ayat aja.
Iya, hari tasyrik sudah selesai hari ini. Insyaallah ini tanggal 13 Dzulhijjah, hari ini sudah selesai. Ini sudah bukan hari tasyrik lagi. Dengan tenggelamnya matahari berarti sudah berganti hari. Itu kalau dalam bulan Hijriah. Jadi besok boleh anda berpuasa. Kalau biasa berpuasa Senin Kemis, bisa hari Kemis, bisa anda berpuasa. Nah, dan seterusnya. Sallallahu yataqabbal minna wa minkum salihal amal. Ada sebagian, mungkin ada pengajian di tempat yang lain yang lebih berhati-hati katanya, tidak pakai syashah atau pakai video atau streaming, tidak meliput, tidak mengupload juga foto-foto ustadznya sebagai bentuk kehati-hatian. Tidak ada masalah, bagus, tidak ada masalah kalau memang seperti itu. Tapi kok sudah menganggap orang yang pakai video atau live mubashir diupload, disebarluaskan biar faedahnya lebih banyak, itu disalahkan. Sudah menilai sikap yang salah, layak dihajar, majelisnya nggak perlu didatangi. Ini yang keliru. Kalau dia berprinsip bahwasanya video haram, tidak apa-apa, karena sebagian ulama juga mengharamkan. Sebagian para ulama masih mengharamkan. Ada fatwa seorang masyayikh, ada. Fadhal, tidak ada masalah, tapi jangan sampai menyalahkan, apalagi menyesatkan saudara kita yang mengambil fatwa ulama yang membolehkan, karena masalah ini masalah ijtihadiyah. Tidak ada dalil yang qati', dalil yang fasid, benar-benar nasnya jelas ada, dilarang haram, tidak ada. Kan bahkan sampai sebagian para ulama itu tawakuf, diam, tidak jawab haram atau halal, karena tidak jelas. Makanya di situ ada celah untuk ijtihad. Kalau sudah berijtihad, ada celah untuk berselisih. Dan mereka para ulama yang berselisih, tidak ada namanya mereka tahdiran dalam masalah ini. Yang membolehkan mentahdir, yang mengharamkan mentahdir yang dibolehkan. Makanya pesan anak, wallahu ta'ala alam, barakallahu fiik, sebagai bentuk kehati-hatian terhadap agama, masya Allah, barakallahu fiik. Anak cumi jempol, kalau antum nggak pakai, sebagai bentuk kehati-hatian. Nggak pakai foto, alal itlaq menginjah nggak pakai foto-foto, ya, sebagai bentuk kehati-hatian, ya silakan. Tapi anak cuma berikan catatan, jangan menyalahkan. Apalagi sampai mentahdir, menyesatkan, memperingati jamaahnya. Jangan duduk di masjid di masjid Bakti, masjid Imam Syafi'i, di Al-Falah. Karena orang-orang yang enggak hati-hati dalam agama, hati-hati bicara seperti ini.
Satuktabu syahadatuhum wa yusallam. Segala ucapan kesaksian yang antum sampaikan atau yang mereka sampaikan akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak berkurang sedikit dan majelisnya akan tetap jalan meskipun disesatkan. Kok seandainya kita dihukumi sesat atau seandainya saya dihukumi naudzubillah min dzalik, seandainya dibilangi ini dan bilangi itu, tidak membahayakan saya, demi Allah tidak membahayakan saya sama sekali kalau itu tidak terbukti pada diri saya. Tapi itu berbahaya pada Anda yang menghukumi, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Satuktabu syahadatum, akan ditulis sisi Allah. Oh, Umar Al-Fanani itu ahli bidah, silakan mau hukumi saya seperti itu, tapi ingat semuanya akan tertulis dengan rapinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai melarang orang untuk hadir di majelis ta'lim, ini sudah berat ya. Menutupi pintu-pintu kebaikan itu menunjukkan kalau ada orang menutupi pintu kebaikan. Subhanallah. Dalam hadis yang sahih. Inna minan nasi unasun ja'alallahu mafatiha lil khairi wa maghalika lisyarr. Di antara manusia, kata Rasulullah SAW, hadisnya kalau asalnya hadis Muslim. Di antara manusia, Allah jadikan mereka kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nas, sebaliknya di antara manusia juga ada mereka mafatihal syarri wa maghalika lil khair. Na'udzubillah min dzalik. Di antara manusia ada orang-orang yang senantiasa membuka pintu-pintu keburukan dan menutup rapat-rapat pintu kebajikan. Tuba liman, kemudian Rasulullah SAW menutup hadisnya, tuba liman ja'alallahu lahu mafatihal khair wa maghalika lisyarr. Sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang Allah jadikan dia sebagai penyebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Dan sebaliknya celaka bagi orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebajikan. Jangan ngaji. Hati-hati, hati-hati, sudah nggak zamannya lagi kayak gini. Dan kalau masih zamannya, kalau masih kayak gini nih diangkat-angkat tahdir seperti ini, ghairu mundhabit, tidak dengan landasan yang benar, tinggalin orang-orangnya, ikhlaskannya, kita belajar. Kok cuman yang dipermasalahkan adalah share video segala macam. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Kita bahas pembahasan lebih panjang lagi. Tidak tahu butuh berapa pertemuan lagi ini. 20 ayat. Pertama dari surat apa? Al-Baqarah. Bi'idnillahi ta'ala. Ana pengennya pertemuan yang akan datang sebagai muqaddimah atau sebagai penutup dari surat Al-Fatihah, semuanya setor Al-Fatihah satu persatu insyaallah sambil diperbaiki bacaannya. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan ada niatan enggak hadir aja lah. Astaghfirullahaladzim. Berarti memang enggak butuh ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.